Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hadi Sujoni selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen UKM. Di sini saya Siti Nafisatul Azizatul Humairah bersama teman saya Mimi Ayu Prasasti akan mempresentasikan terkait materi manajemen produksi. Manajemen produksi sendiri memiliki artian sebagai sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Produksi merupakan pelaksanaan fungsi manusia sebagai khalifah. Seorang muslim harus menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard atau pimpinan di bumi yang harus atau mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang dapat menciptakan kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi. Apapun yang Allah berikan kepada manusia sebagai sarana untuk menyadarkan fungsinya sebagai pengelola bumi atau khalifah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Fungsi dari manajemen produksi diantaranya adalah sebagai perencanaan. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Dan yang kedua yaitu jasa pendukung. Sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Dan fungsi yang ketiga yaitu proses pengolahan. Sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk pengendalian atau pengawasan. Digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang pengendalian persediaan produksi. Persediaan produksi meliputi semua barang dan bahan yang dimiliki perusahaan, serta digunakan untuk proses produksi. Perbekalan ini akan terdiri dari satu yaitu bahan baku untuk proses produksi. Yang kedua, bahan setengah jadi atau olahan yang merupakan bahan produk. Yang ketiga, bahan pembantu proses produksi. Yang keempat, bahan pengemas dan pengepak. Dan yang kelima yaitu bahan-bahan lain untuk keperluan pabrik seperti pelumas, bahan bakar, suku cadang mesin, perlengkapan bengkel, dan lain sebagainya. Subbab yang selanjutnya yaitu tentang pengendalian proses produksi. Proses produksi merupakan kegiatan yang terdiri atas satu, membuat perencanaan produksi, yang kedua, menyusun program operasional produksi, yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan produksi, yang keempat, menghitung biaya produksi, yang kelima, melaksanakan proses produksi, yang keenam, pengawasan terhadap proses produksi, dan yang terakhir, mengendalikan mutu produksi. Untuk subbab yang selanjutnya yaitu terkait informasi pasar. Kegiatan produksi memerlukan informasi tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana sifat dan persyaratannya, bagaimana mutunya, dan berapa jumlah yang harus diproduksi. Dalam hal ini, sistem pemasaran harus dapat memberikan informasi dan menentukan bagaimana kecenderungan permintaan dari produk tersebut. Dari beberapa subbab yang telah dibahas, pembuatan keputusan dalam produksi atau operasional merupakan subbab yang paling penting. Karena dalam pembuatan keputusan merupakan
elemen penting manajemen operasional dan produksi. Pembuatan keputusan dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda. Pembuatan keputusan merupakan keseluruhan proses pencapaian suatu keputusan, dari identifikasi awal melalui pengembangan dan penilaian alternatif-alternatif sampai pemilihannya. Dari pembahasan manajemen produksi yang telah kita bahas tadi, tidak kalah penting dari subbab sebelumnya, yaitu terkait sistem manajemen produksi. Sistem manajemen produksi yang digunakan salah satunya yaitu just in time atau disingkat dengan JIT, adalah suatu sistem yang seimbang di mana terdapat sedikit atau tidak ada barang setengah jadi ataupun barang jadi yang tertunda dan menganggur, yaitu dengan mengefisiensikan biaya penyimpanan bahan dengan mendatangkan bahan tersebut tepat pada saat bahan tersebut dibutuhkan, bukan sebelumnya atau bahkan setelah barang itu dibutuhkan, yaitu terlambat dari saat yang dibutuhkan oleh produsen tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kritik dan saran dari pemirsa sangat dinantikan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.